Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-18. Ya, Matius 18. Mari kita lihat ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau sudah mendapat, mari kita membacanya. Ya, saya membaca buat saudara, demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, temanya hari ini nextnya mungkin sama ya dengan Baki, tapi temanya saya rubah sedikit. Ya, saya mau bicara hari ini tentang kuasa gereja. Ya, kuasa yang dari gereja atau kuasa dari gereja. Ya. Nah, ketika Yesus menubuatkan tentang lahirnya gereja dalam Matius 16 ayat 18. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, ya, dikatakan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Maka kita bisa melihat rangkaian dari semua pembicaraan dalam pasal berikutnya setelah Matius 16 itu adalah membicarakan bagaimana gereja itu atau gereja yang dinubuatkan itu harus menerapkan kaidah-kaidah kerajaan sorga yang sedang dibicarakan di dalam Injil Matius. Ingat baik-baik, Matius itu bicara tentang Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias. Maka berita daripada Injil, daripada Matius itu lebih banyak konsen kepada Yesus adalah Raja, atau Injilnya adalah Injil kerajaan. Nah, termasuk kalau kita lihat narasi kita hari ini adalah salah satu yang menjelaskan pentingnya kita hidup dalam kuasa kerajaan yang diekspresikan dalam gereja. Jadi sebenarnya kuasa kerajaan itu karena dinubuatkan akan lahir gereja dalam Matius 16-18 itu, ya, kuasa kerajaan itu sekarang akan menjadi bagian daripada gereja. Dan kita yang mendengarkan narasi teks ini pada zaman sekarang haruslah membuat, ya kan? Haruslah menjadikan gereja itu ekspresi dari kerajaan Allah. Ya, jadi gereja itu jangan jadi gereja yang gitu-gitu aja, gitu ya. Jadi kalau saya bicara gereja itu nggak bicara jumlah, tapi bagaimana gereja itu bicara kualitasnya, mutunya. Ya, kadang-kadang gereja itu kehilangan mutu, ya nggak? Kehilangan mutu. Gereja itu kadang-kadang ya udah gitu-gitu aja gereja. Pokoknya hari Minggu beribadah, tapi mutunya tidak ada. Ekspresi daripada kerajaan Allah itu tidak nyata di dalam apa? Di dalam gereja. Nah, makanya kita perlu belajar bahwa kita perlu mengekspresikan konsep-konsep kerajaan Allah atau kaidah-kaidah kerajaan Allah di dalam gereja. Salah satunya adalah bicara kuasa, power daripada gereja. Ya. Nah, kuasa gereja. Apa saja kuasa gereja? Saya menemukan di dalam bagian ini, dalam narasi yang kita baca tadi, ada 3. Ya, kuasa daripada gereja itu ada 3. Yang pertama adalah di dalam gereja ada kuasa saling menasehati.
Ya, ada kuasa untuk saling menasihati. Artinya apa? Sebagai anggota gereja dari berbagai latar belakang, kita tidak luput dari kesalahan. Ya, kita perlu saling menasihati. Jadi kalau kita melihat teman kita sedang jatuh, sedang terpuruk, sedang berdosa, sedang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, seharusnya jangan marah. Ya, kalau dinasihati. Jangan marah kalau ditegur. Jangan marah kalau diingatkan. Karena siapa lagi yang mengingatkan saudara? Orang dari luarkah yang mengingatkan anggota-anggota kerajaan Allah? Saya rasa tidak. Justru yang mengingatkan kita adalah anggota-anggota kerajaan Allah itu. Nah, makanya di dalam teks yang kita baca hari ini, kita diingatkan bagaimana kita belajar untuk saling menasehati satu dengan yang lain. Makanya kalau saudara melihat dalam ayat 15 sampai 17, ya, kita harus saling menasehati dan menasehati sebagai saudara. Kata yang dipakai adalah kata adelpos. Ya, itu sama dengan saya menganggap dia sebagai bagian hidup saya. Itu adelpos di sana. Jadi kemarin saya dibilang, ini kan saudara sedaging. Ini nggak bicara saudara sedaging, saya bilang. Ketika ada sermon majelis, saya ditanya, ini bicara saudara. Kalau saudara kita kan nggak bisa orang lain menegurnya katanya. Oh enggak, ini nggak bicara saudara sedaging di dalamnya. Tapi ini bicara adelpos, bicara saudara seiman, bicara orang yang saya anggap sebagai bagian dari hidup saya. Makanya kita wajib saling menasehati. Ya, menasehati. Nah, menasehati mereka yang terikat dengan dosa. Ya, kata yang dipakai adalah kata hamartese. Dari akar kata hamartano. Hamartano itu artinya orang berdosa. Nah, ternyata saudara yang jatuh di dalam dosa ini, saudara yang terikat di dalam dosa ini adalah orang-orang yang kuanggap jadi saudaraku, yang sudah sama denganku, dan mereka sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Ternyata mereka demen berbuat dosa. Jadi ternyata orang seperti ini harus ditegur. Amin. Ya, harus ditegur. Dan dikatakan kita harus menegurnya, bukan menghakiminya. Ini ingat baik-baik ya. Banyak sekali orang menegur seolah-olah seperti menasehati, padahal sebenarnya dia sedang menghakimi. Makanya dikatakan menasehati dengan 4 mata. Artinya face to face. Jangan gitulah. Ya, tahu-tahu nggak, kalau kau lakukan ini berefek buat kita, berefek buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, itu kan saudara ya. Enak kan? Daripada kita bilang, kamu itu, kamu nggak tahu diri, kamu begini gitu. Itu bahaya. Orang akan tersinggung, orang akan marah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata dikatakan kalau nggak mau dengar, bawa 1-2 orang saksi. Tambahin lagi, ini loh saudara kita ini udah berdosa. Ini loh udah berkali-kali saya ingatin, tapi dia nggak pernah mau. Ayo kita bareng-bareng, ya kan? Kita nasihati lagi, kita ingatkan lagi. Tujuannya dikatakan, kalau didengar, dengarkan ini baik-baik. Kalau didengar, berarti kita menyelamatkan orang tersebut. Kalau didengar. Tapi kalau nggak didengar, setelah ada saksi, dibawa ke dalam jemaat, dikatakan di dalam bagian itu, kalau dia tidak mau mendengar juga, ya anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau sama dengan seorang pemungut cukai. Di zaman Yesus pemungut cukai itu sangat dibenci orang, ya kan? Karena di zaman Yesus itu pemungut cukai itu nggak pernah mau dibilangin. Pemungut cukai itu selalu mengobok-obok orang, menyakiti orang, dan melukai banyak orang. Pemungut cukai itu, ya, dia selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Matius ini juga sebenarnya adalah bagian dari pemungut cukai itu. Dan dia tahu persis bagaimana pemungut cukai itu diperlakukan di zamannya. Makanya
dalam bagian ini Bapak Ibu. Nasihat yang baik pasti akan membawa orang kepada pertobatan. Kecuali kita keras hati. Kan banyak orang keras hati tuh, gak mau dengar. Udah dinasihati gak mau dengar. Udah diingatkan gak mau dengar. Udah diarahkan gak mau didengar. Kadang-kadang kita nasihati dia lebih galak dari kita. Ya kan? Kadang-kadang kita arahkan dia kepada Tuhan, kepada kepada kehidupan di dalam Kristus. Kadang-kadang dia jauh lebih emosi daripada kita. Nah, nasihati. Dan bawalah orang itu. Kalau dia bertobat, puji Tuhan ya. Nah, yang berikutnya, nasihat yang baik juga pasti akan membawa kita hidup dalam kesatuan jemaat. Ya, jadi kalau ada orang, ya kan, Bapak Ibu, kalau ada orang yang tidak mau dinasehati, itu berarti tidak mau hidup dalam kesatuan jemaat. Ya, tapi kalau masih mau dinasehati, apalagi kita bagian dari gereja, ya kan, bagian dari jemaat Tuhan, dan masih diingatkan, saudara, seharusnya kita berbahagia kalau diingati. Makanya jangan lebih pintar dari orang yang sedang menasehati. Ketika kita dinasehati, dengarkan, pakai telinga lebih banyak daripada pakai mulut lebih banyak. Yang berikutnya, ketika kita berdosa, bersalah, dan melakukan pelanggaran, seharusnya kita harus terbuka untuk dinasehati. Nah, ini orang kan zaman sekarang ini, apalagi anak muda zaman now ya. Ya, kalau dinasehati itu kan lebih galak dia daripada kita. Kalau diberi arahan, lebih pintar dia dari kita. Iya kan? Kalau kita omong satu kata, ya, wah dia lebih pintar dari kita. Lebih hebat dari kita, seolah-olah kita orang bodoh. Ya, seperti kita nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Ya, tapi itu realita, dan kita harus tahu bahwa memang zaman now seperti itu. Ya kan? Zaman now itu seperti itu, dan kita harus belajar di dalam hidup kita bagaimanapun, karena kita adalah anggota tubuh Kristus, karena kita adalah orang percaya, ya telinga itu harus banyak mendengar daripada nyautnya. Ya. Kita ini kan lebih banyak nyabeknya ya, istilahnya ya. Kita omong, apa gitu. Nah, itu dia. Kalau udah kayak gitu nggak menasehati. Makanya kalau kita mau menasehati orang, lebih banyak berdoa. Iya, saya kemarin ya, tadi malam ya, baru ngomong satu kata, saya udah keras sama saya. Kok pada keras ya sama saya, pikir saya gitu. Hanya saya mau bilang, jangan sombong, begini. Siapa yang sombong? Saya tidak cerita sombong. Ya kan? Tapi bomnya ngeri, saudara-saudara. Lasernya ngeri. Betul. Kayak udah serangan fajar itu, saudara. Ya, tapi ya udahlah. Mau gimana? Ya, hamba Tuhan itu harus belajar. Ya udah. Daripada daripada marah, ya udah pergi aja ya. Mendingan pergi. Saya seperti itu orangnya. Ya, belajar pergi aja sampai nanti tenang, ya kan? Tenang. Mau mendengar kita, baru kita balik lagi. Iya. Nah, sampai di satu tempat lagi. Wah, saya dinasihati lagi, dikhotbahin lagi di situ. Kenapakah saya harus mendengar khotbah? Ketika saya ngomong satu kata, saya diserbu lagi. Ada bapak-bapak di sana, serbu lagi saya. Katanya gitu. Ini kenapa lagi pikir saya gitu, saudara ya. Jadi keluar dari rumah udah diserang, masuk ke rumah yang satu diserang lagi. Ya, tapi ya belajar aja. Ya sudahlah, nggak apa-apa, mungkin malam ini adalah malam peperangan, ya, malam peperangan, dan kita harus belajar untuk keluar menjadi pemenang. Oke, Tuhan mau gerejanya suci. Kita perlu saling mendengar satu dengan yang lain. Jadi telinganya jangan ditutup, amin. Ya dengarlah. Apa sih susahnya mendengar orang ya? Ya kalau kita nggak mau mendengar orang itu susah, saudara. Ya ada nggak kuliah mendengar? Kuliah 8 semester mendengar aja. Ya, jurusannya sarjana mendengar. Gak ada itu, saudara. Ya, yang ada apa? Setiap hari latihan mendengar. Gelarnya apa? Non gelar. Ya kan? Non gelar. Karena telinga kita itu harus lebih banyak mendengar daripada apa? Daripada menjawab. Tapi kadang-kadang ada juga orang seolah-olah mendengar tapi bukannya sinis. Nah, itu juga nggak enak dengan orang seperti itu. Ya kan? Dia mau dengerin kita, tapi mukanya sinis. Mukanya seperti nggak terima. Wah, itu lebih sakit lagi, saudara. Iya. Jadi, dikurangin volumenya ya. Udahlah, susah menjelaskannya. Ketika kita menasihati, janganlah saling menghakimi. Nah, itu jauh lebih bagus.
supaya hidup kita itu jauh lebih tertib, lebih senang. Nah, kuasa dari gereja, yang pertama tadi saya bilang, di dalam gereja itu ada saling menasihati. Yang kedua, di dalam kuasa gereja itu ada relasi dunia dan sorga. Ya, ada relasi dunia dan sorga. Artinya apa? Memang benar gereja masih dunia, tetapi relasi gereja adalah juga ke sorga. Gereja yang berelasi dengan kerajaan sorga seharusnya menggunakan otoritas kerajaan sorga di dalam pelayanannya di dunia. Tujuannya supaya gereja tidak hidup dengan pola dunia. Ya, gereja saat ini saudara banyak sekali hidup dengan pola dunia. Ya, manajerial dunia masuk ke dalam gereja. Ya, makanya dalam satu buku Sanjaya, buku kepemimpinan Kristen, dia katakan, ya, pemimpin Kristen atau gereja katanya, zaman sekarang ini lebih banyak mengadopsi pola dunia ke dalam gereja dan dia mengaborsi prinsip-prinsip Alkitabiah dari dalam gereja. Wah, ini paling parah kan saudara? Manajemen gereja itu beda dengan manajemen dunia ini. Ya kan? Manajemen dunia ini untung dan rugi. Manajemen gereja nggak pakai untung dan rugi di dalam bagian ini. Ya. Nah, makanya dikatakan pola dunia yang dimaksudkan adalah kita menggunakan kuasa dunia untuk melayani. Jadi kita pakai kuasa dunia itu untuk mempengaruhi orang. Contohnya apa? Harta kita. Kita pakai untuk mempengaruhi orang. Supaya apa? Supaya seolah-olah kita menjadi orang kuat di dalam gereja itu. Harta kita. Apalagi tahta kita. Ya kan? Tahta kita. Kadang-kadang orang kalau masih di tahta, merasa berkuasa, wah nggak bisa dibilangin. Tapi begitu tahtanya diambil saudara, wah nggak bisa ngapa-ngapain dia. Ya, tahta. Dan satu lagi adalah kuasa, otoritasnya. Ya, ini seringkali diputar, disalahgunakan. Sehingga kadang-kadang kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kalau orang sudah main harta, main uang, main segalanya dalam pelayanan, rusak pelayanan itu. Ya kan? Nah, makanya narasi kita menjelaskan bahwa ada otoritas yang bisa kita gunakan dalam berelasi dengan kerajaan surga. Nah, otoritas itu berkaitan dengan apa? Matius 16 ayat 19 sampai 20 yang diulang dalam ayat 18 dalam narasi kita, yaitu tentang kunci kerajaan surga. Coba baca Piska, Matius 16 ayat 19 sampai 20. Matius 16 ayat 19 sampai 20. Silakan dibaca. Agak kencang suaranya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ya. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepas di surga. Nah, baca lagi pasal 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di surga. Iya, dalam Matius 16 dikatakan itu apa? Kunci kerajaan surga dipegang sama siapa? Dipegang orang percaya. Dipegang oleh siapa? Dipegang oleh gereja. Ya kan? Dipegang oleh gereja. Nah, kunci itu ada di tangan kita sebagai gereja. Kunci itu harus kita gunakan. Kalau kunci itu kita gunakan, maka relasi gereja di dunia dengan kerajaan surga akan terbuka. Maka dibilang apa yang kamu lepaskan di dunia ini kuncinya kan? Kuncinya dibuka, dilepaskan, akan terlepas di dalam kerajaan surga. Kunci kerajaan surga itu ada di tangan kita. Apa yang kita ikat di dalam dunia ini akan terikat di surga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, gunakan kuasa. Bagaimana kita menggunakan kunci kerajaan surga itu? Gunakan kuasa perkataan kita. Bicara kita, ngomong kita. Ya kan? Power bicara ini harus kuat, saudara. Power bicara ini harus kuat. Gunakan, saudara. Ya. Dan juga dikatakan bukan hanya itu, tapi gunakan juga percayamu. Ketika engkau berbicara, engkau harus percaya.
Ketika engkau melepaskan perkataanmu, seharusnya apa yang saudara lepaskan dari perkataan itu adalah bagian dari imanmu. Baru kita menggunakan kunci kerajaan sorga itu. Kalau kita bilang aku harus berhasil, imannya harus berkata aku harus berhasil. Kalau iman kita berkata aku harus bekerja, iya perkataannya juga harus berkata aku bekerja. Apa yang kita lepaskan dari mulut kita itu adalah percaya kita, itu adalah keyakinan kita. Ya, tapi kalau kita bilang aku nggak berguna. Kalau saudara bilang aku nggak bisa, ya nggak bisa sampai kapanpun nggak bisa. Ya, kamu khotbah ya nggak bisa gitu, nggak bisa terus. Ya kan? Kalau kita bilang kamu bersaksi ya nggak bisa, nggak ada kesaksian katanya lah. Kamu nggak punya pengalaman hidup dalam hidup ini sepanjang minggu ini, ya kan? Pengalaman hidupnya banyak, tapi kadang-kadang kita tidak mau kesaksian, kita tidak mau cerita, kita tidak mau ngomong, kita tidak mau menyampaikan apa yang menjadi apa? Apa yang menjadi pengalaman kita bersama dengan Kristus. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang kita terlalu duniawi. Ya kan? Terlalu dunia kan? Semua pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam pekerjaan kita itu kita menganggap itu pola dunia yang sedang ada dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang kalau kita cerita dan menghubungkannya dengan konsep kerajaan sorga, kita kehilangan konsepnya Bapak Ibu. Nah ini dia. Jadi seharusnya kita nggak boleh ya kehilangan konsep itu. Kita harus tetap, kita boleh kerja di dunia, kita boleh melakukan apa di dunia ini, tapi relasi kita dengan kerajaan sorga. Kita adalah bagian dari kerajaan sorga yang sedang ada di dalam apa? Di dalam dunia ini. Gereja itu ada dalam dunia ini. Karena gereja ada dalam dunia ini, mau nggak mau saudara, mau nggak mau, ya dia harus berrelasi dengan kerajaan sorga. Gereja kan nggak di sorga ya, benar nggak Bapak Ibu? Gereja di sorga apa di dunia? Di dunia ini, tapi relasi gereja itu harus kepada sorga. Karena gereja itu adalah bagian daripada apa? Kerajaan sorga yang sedang tinggal di dalam dunia. Nah, makanya harus kuat. Konsep bergereja itu harus kuat. Ya kan? Orang itu terlalu banyak konsep-konsepnya yang berbeda. Ya, bukan konsep yang ditampilkan itu bukan konsep bergereja, tapi konsep persekutuan. Padahal persekutuan itu sebenarnya adalah bagian dari gereja. Tapi persekutuan itu bukan gereja, gereja adalah gereja. Nah itu dia kan. Makanya gereja yang sesungguhnya di dalamnya ada apa? Salah satu bagiannya adalah persekutuan. Ada pemberitaan Injil. Makanya koinonia, marturia, diakonia. Itu semua adalah bagian dari gereja. Tapi kalau cuma satu, ya kan? Tanpa gereja di dalamnya, tanpa diayomi oleh gereja, powernya gak kelihatan. Ya, powernya gak kelihatan. Jadi makanya kita harus belajar menggunakan kuasa. Ya, kuasa kerajaan Allah itu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir ya. Ya, jadi kuasa gereja, apa saja kuasa gereja? Dalam gereja ada saling menasihati. Yang kedua, gereja itu bicara relasi dunia dan sorga. Dan yang ketiga, tentang di gereja itu kita bicara tentang kehadiran Allah. Artinya apa? Kehadiran Allah dalam gereja sangat diperlukan. Allah tidak hadir dalam gereja yang tidak hidup dalam kesepakatan. Jadi gereja yang mau merasakan kehadiran Allah, dia perlu hidup dalam kata sepakat. Kata bahasa Yunani yang dipakai adalah sumponesosin. Ya, itu bahasa Yunaninya yang artinya adalah seia sekata karena adanya tujuan yang sama. Ya, saya sekata karena adanya tujuan yang sama. Nah, tujuannya apa? Sepakat meminta sesuatu, itu tujuannya. Sepakat meminta sesuatu termasuk apa? Menasihati, menggunakan kerajaan sorga. Itu perlu kesepakatan. Itu perlu kehadiran Allah. Kalau Allah nggak hadir, nggak bisa saling menasihati dengan baik. Kalau Allah tidak hadir, nggak mungkin kunci kerajaan sorga dipakai dengan baik. Ya, nah makanya dikatakan dalam kesepakatan Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namaku. 2-3 orang. Ya, bukan 2-3 orang dalam Zoom ya Bapak Ibu. Bukan 2-3 orang dalam YouTube. Bukan 2-3 orang dalam visi. Ya, video call WhatsApp. Kehadiran Tuhan itu 2-3 orang ketika kita berkumpul fisik seperti ini. Hadir di satu tempat bersama-sama. Di sanalah kita menghadirkan hadirat Tuhan. Nah, sepakat itu bukti Tuhan hadir. Sepakat bukti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi Tuhan hadir itu berarti ada Tuhan di tengah-tengah kita.
Nggak kayak pelawak itu ya. Saya marah sama pendeta katanya. Dia minta supaya Tuhan datang dalam dalam gereja. Waduh, salah itu doanya loh. Kenapa salah? Hadirat Allah itu perlu memimpin kita. Emang Tuhan itu mau datang blok gitu? Enggak. Tapi dia memberikan hadiratnya. Hadiratnya dalam pujian. Hadiratnya dalam firman. Hadiratnya dalam kesaksian. Hadiratnya dalam kita saling membangun. Hadiratnya ketika kita duduk. Dia berbicara secara pribadi kepada kita. Jadi bukan bicara hadir secara fisik. Salah. Gak ada hadir secara fisik. Ya, gak ada orang dalam Alkitab yang bisa melihat Yesus secara fisik. Musa aja ketika berhadapan dengan Tuhan, Tuhan hanya mengasih punggungnya. Gak ada orang yang bisa melihatnya. Ya, tidak ada orang yang bisa melihatnya dalam Alkitab. Catat baik-baik kata-kata itu. Tapi hadiratnya semua orang bisa merasakan. Contoh, ya ketika mereka berkumpul dalam satu tempat, ketika mereka mendengarkan suara, mereka merasakan ada bunyi guru yang besar. Itu hadirat Tuhan yang ada di sana. Ketika Elia lari dan Tuhan berbicara, Elia, apa pekerjaanmu di sini? Dia ada dalam badai. Hadirat Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan itu bicara hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, amin. Hadirat Tuhan itu bisa gak dirasakan orang percaya? Bisa. Kenapa orang percaya bisa merasakan? Karena Anda punya Yesus dalam hatimu. Ada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Sehingga engkau bisa menerima Dia, merasakan kehadiran, merasakan persekutuan, merasakan keintiman dengan Dia. Jadi kehadiran Allah dalam gereja kita perlukan. Gereja yang sehat adalah gereja yang merasakan kehadiran Allah dalam setiap ibadahnya. Makanya kalau Bapak Ibu yang ditugaskan menjadi imam, ya imam itu artinya saudara memainkan musik, imam musik, ya saudara memimpin pujian atau liturgos itu juga imam bicaranya, ya membawa umat ke hadirat Tuhan. Berdoalah, gumulilah, coba lihat temanya, apa temanya, cocokkan dengan temanya, supaya pujian itu bisa melekat, ya kan? Jadi jangan hanya sekedar, ya saya banyak ketemu itu saudara. Lagu-lagunya itu aja, dibolak-balik itu aja gitu. Padahal udah tahu tema khotbahnya yang ini, tapi lagunya yang ini. Karena apa? Kadang-kadang orang tidak membuat matching, ya kan? Dia udah tahu dia liturgos, udah tahu dia imam misalnya, tapi dia tidak mau mempersiapkan dengan baik. Asal jalan aja. Tuhan nggak mau yang asal jalan. Tuhan yang nggak mau yang asal-asalan. Dalam beribadah itu Tuhan mau yang menghadirkan hadiratnya. Di dalam hatiku ada hadiratnya. Di dalam hatimu ada hadiratnya. Ketika kita membuat yang tidak sejahtera dalam ibadah, sebenarnya kita sudah menggagalkan hadirat Tuhan hari itu. Apaan sih ini? Ibadah kok kayak gini sih? Oh, apaan sih ini? Kok bisa kayak gini sih? Wah, ini kok aduh gitu, saudara. Tuhan mau kita belajar menghadirkan hadiratnya di dalam ibadah kita. Ya, mari kita bangun hidup kita supaya kuasa dari gereja, ya, power of church itu, kuasa dari gereja itu bisa dirasakan, ya, bisa dirasakan oleh semua orang, dirasakan oleh orang-orang yang hadir di dalam gereja. Ya, ketika kita terpuruk, kita bisa saling menasihati. Ya, ketika kita kering, kita mulai berrelasi dengan kerajaan sorga. Relasi gereja itu adalah dunia dan kerajaan sorga. Ketika kita merasakan kehambaran, maka kita bisa merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Ini kadang-kadang orang sudah hilang, kadang-kadang dia gak sadar dia udah hilang itu. Kadang-kadang dia udah tawar, udah kering, kadang-kadang dia masih merasa seperti seolah-olah pola berpikirnya dia, seolah-olah itu yang paling benar. Itu salah itu saudara. Ya, kita harus belajar melihat apa? Hadirat Allah. Ada nggak Tuhan di sini? Kalau ada Tuhan, maka saya akan mengerjakan semuanya bersama dengan Tuhan saya. Ya, moga khotbah ini menjadi berkat buat saudara. Ya, nanti akan saya kirim lagi, ya supaya saudara bisa dengarkan kembali. Ya, the power of church atau kuasa dari gereja apa saja? Yang pertama saling menasihati. Yang kedua relasi dunia dan sorga. Dalam gereja itu ada relasi dunia. Kita ada gereja di dunia, tapi kita berrelasi dengan kerajaan sorga. Dan yang ketiga bicara tentang kehadiran Allah.
Kita harus merasakan bahwa dalam setiap ibadah kita Allah hadir dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan biar firman ini boleh menjadi bagian yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, amin.